Nanti bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau sudah seperti itu, nek wis beriman, nek wis bertakwa, nang Allah diwe hadiah. Kalimatnya nganggo lam taukid, la fatahna, kami Allah sungguh membuka, kalimatnya itu telah membuka alaihim itu atas mereka barokatin, yaitu berkah. Nah, nuju-nuju yang jenenge berkah sampean sokane wis sering kandah kayak gue. Ya donga-donga sing berkah ya yuk. Nah, sampean nek ditakoni, nah berkah apa yuk? Sampean jawab apa? Berkat. Berkat janjane berkah. Engkau nek hane dipateni kan jadi ini berkat. Iya. Ini kan berkat gitu ya. Karena berkat ki janjane dari bahasa Arab aslinya berkah, barokah atau berkah. Nek menurut kamu sing jenenge berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ki jenengane berkah. Yuk sampean umure pira? Aku alhamdulillah umure wis 73 tahun. Ya sing donga-donga berkah yuk. Nek berkah nang kene berarti sampean usine 70 tahun semakin akeh gone kebaikan. Nek iki maksud iki jenengane umure berkah. Terus sampean yuk kayak saya Rika apa nabi tuku iya dituku anak-anak kayak orang akeh mung 150 ubin. Donga-donga berkah sing jenenge berkah berarti bertambah kebaikan gara-gara dituku sawah anak kayak 150 ubin pahalane dadi akeh. Begitu panen tanggane sing ora duwe diwehi. Masya Allah ki berkah iki. Nek iku panene juga akeh. Karena menurut kemudian penerjemahan yang lain, sing jenengane berkah adalah ziyadatul khair, kemudian ziyadatul hasanah, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kehidupan yang baik bagi kehidupan manusia. Contohnya nang zaman rin. Zaman kemudian di zaman dulu pernah ana zaman sing makmur dan berkah. Saking berkahe nek ana wong gawe sedekah, contohnya nang zamane Umar bin Abdul Aziz. Nek ana wong gawe zakat nang zamane Umar bin Abdul Aziz, piyambake dhewe kena mengana, engko nang wong keloro dhewe kena mending, ngasih balik meng wong sing pertama. Karena wis ora ana wong sing desa, ati iki jenenge berkah. Masya Allah ya. Saking berkahe sing jenengane kewan wedhus kambing serigala dolane bareng. Sampai seperti itu. Sing jenengane tomat sebesar kepala-kepala manusia. Sampai pernah ngerti tomat gedene kepala-kepala manusia? Berarti ngesune berkah sampean sawahe sing maune metune mung 2 kintal ngesuk metune seton. Masya Allah ya. Iki jenengane berkah kabeh. Tapi gandeng metune ngasih seton terus jenengan malah dadi orang makat ngaji, jamaah ora sregep, iki jenenge berkah. Azab. Iku maksudnya. Oke. Maksudnya seperti itu karena bertambahnya kebaikan. Jenengan kan dititeni ya. Suatu saat ngesuk sampean panen. Nek panen iki berkah, berarti orang ngurangi kebagusan sampean. Nek gara-gara panen sampean dadi jamaah sing maune lengkap kalong ping pindho. Ngaji sing maune seminggu ping 3 karena kesel bermepek mung garis pisan tok, iki jenengane wudu berkah. Berarti panene wudu berkah karena tidak bertambah kebaikan. Iki maksudnya. Oke, apa baik sing maikna nambah kebaikan ki jenengane berkah. Mulane ana wong Jawa. Sokane wong Jawa nek wis duwe anak putu, bilang-bilang dheweke isi gesang nang alam dunya diwehi acara brokoi. Karena diambil dari kalimat
berkahi. Tujuannya janjane ki udu garep pon dikepelut udu kon dikepelelen banyu udu. Maksude nek wis sepuh kaya gue ya wis kudune nambahi kebagusan, malah dijiot kon pada ngumpulna bocah angon kon ninine malah dibedaki kon dikepelut. Jangan berkahi itu jenenge udu berkahi. Kudu berkahi. Kan ya. Nanggung sentok kayane. Ambil mengetan sedikit, wala sikil terus ngetan sedikit tekan kene. Sis pindah berarti senang kuncen. Jadi seperti itu. Maksudnya jadi gue wong biyen ngene marai jajane bener karepe mblokoi maksudnya sampean ngene tambah umur tambah kebagusane. Terus gandeng nek zaman biyen langka panganan, zaman biyen langka panganan. Sing jeneng wong mangan sega ki angel zaman biyen. Mulane gandeng sampean kemudian mblokoi, gandeng duwe rezeki, kumpulna bocah-bocah angon duwe sega. Ki jenengane men bertambah kebaikan. Biyen jenengane mblokoi karena wong biyen ki langka panganan. Nek siki sampean mblokoi aja nganggo sega, terus motor siji-siji. Ki jenengane mbok kareping iki iku gue maksude. Ning nek wis diterapno nang jaman siki ya bisa ora pas. Janjane itu seperti itu. Waduh. Malah kudu pernah menangi ini dibedaki kan dikepiundut. Malah si temen ini. Oh, saya berkahi kau uripe sengsara temen sampean tetap dibedaki kayak gue. Bedaki kayak nenek putih-putih kok dikepiundut iki gumune manut wis buyutene iki. Mending sampean salat duha sik karuan ini. Ki jenenge berkahi. Itu seperti itu maksudnya. Berarti oleh Allah dibuka pintu-pintu keberkahan dari langit ataupun bumi. Dan kita tahu sing jenengane Allah Subhanahu wa taala jika kemudian menurunkan air hujan, ini bagian dari rahmat Allah. Tanda rahmat Allah kebuka masih dari langit, diantaranya masih turun hujan dari langit. Go tanduran sampean. Mulanya kan ada hadis Nabi, ciri-ciri garap teka dajjal. Di antara nek nang Allah ditahan. Tahun siki misal, nang Allah ditahan ora udan ngasih tekan 6 bulan setengah tahun. Tahun esuk nang Allah ditahan ora udan mening nganti 9 bulan. Tahun esuk nang Allah ditahan ora udan sama sekali selama 1 tahun. Nang dunia ngesuk nek ana fenomena kayak gue berarti ngesuk garap takada dajjal. Mulanya dajjal tatkala datang menuju ke permukaan bumi ini, bumi yang kita pijak semuanya kering, tumbuh-tumbuhan mati. Hampir-hampir kemudian manusia yang hidup pada zaman itu dalam kesengsaraan. Tapi kemudian nek dajjal ngasih dolan meng desa nek wit-witane langsung pukul, langsung woh. Banyu-banyu sing mau ora midi dadi midi. Ki ujiane wong beriman yang hidup di zaman itu. Maksudnya ini ya kembali ke sini berarti nang Allah diwei keberkahan dari langit dan bumi. Maksud dari kalimat barakatin minas sama'i wal ardi, maksud dari kalimat berkah dari langit dan bumi di antaranya tadi bertambahnya kebaikan, yang kedua yaitu salamatu minal musibah, selamat dari segala macam jenis musibah. Jadi musibah apa baik Allah ki juga termasuk bagian dari berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau seandainya kemudian kita melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an, itu semuanya telah dicontohkan. Singkan langit langsung ya anak, wujudnya yaitu hujan batu. Kemudian burung-burung ababil yang menimpakan batu-batu kerikil yang sangat tajam lebih dulu yang ditimpakan kepada pasukan Abraha. Itu yang langsung dari langit.
kemudian petir dan suara yang menggelegar sampai memecahkan gendang telinga. Kemudian yang berasal dari bumi dibadikan angin atau yang lain-lain, yang berwujud kemudian gempa bumi atau yang lain-lain. Artinya kita dikelilingi dengan segala kemahabesaran Allah. Jika Allah berkehendak, maka cukup mudah untuk mengazab manusia jika manusianya itu tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya, walakin kadzabu, maksud dari kalimat tetapi mereka manusia kadzabu. Nek diartikan dalam bahasa Indonesia artinya mereka sering mendustakan. Maka oleh ulama diartikan satu sing dimaksud ayat itu, jika mereka tidak beriman, tidak bertakwa, malah justru mereka mendustakan. Mendustakan yang ini adalah diantaranya mereka yukfaru atau yukfiru, mereka menjadi orang kafir. Baik status keluar dari agama Islam atau kemudian statusnya kufur menurut tinjauan syariat. Akeh nang desa wong agamane Islam, ning akeh sing kemudian keluar dari agama Islam secara dohir, artinya memang pindah dari agama. Akeh sing iki. Atau dia memang KTP-nya Muslim, agamanya Islam, tetapi kemudian dia dihukumi kufur karena dia terhukumi oleh hitungan syariat, dia jatuhnya hukum kufur. Di antaranya yang menjatuhkan manusia dari hukum Muslim kemudian menjadi kufur, tarku sholat, meninggalkan sholat. Bulannya nang risalah fikih semantane wis diomongna, wong nek ninggalna sholat satu kali dengan sengaja, sampean ninggalna sholat dengan sengaja, karena bersamaan dengan itu panjenengan yakin kan di sholat itu, oh iya memang jenengannya sholat ya memang wajib. Orang yang meninggalkan sholat seperti itu, dia meninggalkan sholat, tapi dia yakin sholat ke janjinya ajaran sing bener. Sholat kudune wong Islam yang lakoni. Ning dia orang lakoni. Karena masalahnya sibuk dengan dagang, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan bisnis, maka orang yang seperti itu hukumnya kufur. Tapi tidak keluar dari agama Islam. Kini sepisan. Nah terus nek suatu saat ana wong Islam ora sholat nanti setahun kepriwe, nanti 2 tahun kepriwe, nanti 3 tahun kepriwe, wong sepisan baik dihukumi seperti itu. Artinya zaman kita hidup hari ini, kalau kita melihat ayat ini, banyak yang mendustakan enggak? Akhirnya aman tidak dari azab Allah. Dan ingat, kalau suatu saat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab, maka semuanya kena. Baik yang sering ke masjid ataupun tidak pernah ke masjid, baik yang bersujud ataupun tidak bersujud. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ummu Salamah tatkala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka ada orang soleh?" Kata Rasulullah, "Bala, kami Allah pasti ya akan mengazab mereka semuanya." Rata semuanya, itu seperti itu. Artinya kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, kita janjinya wong sing ora aman dari segala azab Allah Subhanahu wa taala. Janjinya aman kalau kita melihat alam dunia yang kita bijak dengan nuansa warna-warni Islam di zaman kita hidup hari ini. Bayang apa zaman saiki? Wong salat kan wong ora salat akeh ndi? Masih ngomong nang pelapak gada sing sholat kan ora sholat akeh sing ndi. Wah, akeh sing sholat nang berangkal abi nang masjid. Oh. Setahun sepisan. Terus seperti itu, jadi dia dihukumi kufur menurut itu syariat. Kemudian berikutnya, kalimat itu wa akhadnahum, kami azab mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang mereka kasabkan. Maksud dari kalimat itu adalah sebab karena dosa-dosa yang telah melimpah. Maksudnya demikian. Bima kanu yaksibun nekdatikna, dengan apa saja yang mereka kasabkan atau amalkan di dalam kehidupan dunia. Maksudnya itu adalah perbuatan dosa-dosa yang telah banyak.
yang dilakukan oleh manusia. Akeh nopo dereng? Oke. Nah, lantas berikutnya, satu lagi ini, wis padang siji mening, men ngesuk insyaallah kapan-kapan terus. Nah, sekarang beberapa dosa sing memang spesifik bisa mengundang dosa, bisa mengundang musibah yang disebutkan di dalam hadis. Dosa-dosa yang bisa mengundang musibah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idan dohara zina." Jika telah nampak perbuatan zina, kemudian riba bisa kena apa dereng? Oke. Zina wis kathah napa dereng? Oke. Fikoriyatin di tengah-tengah desa. Siki sing jenengan riba nyuwun sewu ya. Setiap rumah kayak diwarnai riba. Zaman siki tuku motor sing nganggo DP iya anak, sing ora nganggo DP ya anak. Muni riba kabeh. Muni riba kabeh. Kan iya ya. Ana sing DP 0%, ana sing DP kemudian 500.000 dan yang lain-lain. Intinya pada dasarnya itu adalah termasuk riba. Ning pelakunya tidak terasa. Padahal kalau dalam hadis Rasulullah, kini hadis Nabi, kata Rasulullah, dosa riba itu lebih besar dibandingkan seorang anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Sampai pernah ngerti anak bocah lanang, dia bersetubuh ke ibu kandungnya menurut jenengan elek nopo mboten? Welek ini, kaya nang sampean bendina dirasani. Kayak bocah, nang udah bilang mendali, kayak bocah masih biungnya dewet yang dikumpuli. Kan itu ya, sampai nang sawah, nang warung, bukan dan nanti tahun-tahunan ora hilang-hilang. Nah, kata Rasulullah, sing jenengan riba itu lebih jelek, lebih berdosa dibandingkan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibu kandungnya. Tapi zaman siki itu sudah tidak terasa. Artinya kalau ini terjadi di tengah-tengah kampung, kata Allah, adinallahu, maka Allah memberi izin. Azza wa jalla bihalak, yaitu Allah memberi izin untuk mengazab, membinasakan penduduk kampung itu. Artinya kita tidak aman. Kenapa tidak aman? Ada dosa-dosa yang nyata-nyata betul-betul terjadi di tengah-tengah kita semuanya, itu telah nampak. Dan kita tidak terasa. Artinya kita hidup dalam nuansa yang memang betul-betul tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek sampai merasa aman, jenengannya kenyayaman. Makanya banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya berarti sampai bab terhadap permasalahan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis Nabi yang bisa memanggil yaitu musibah. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan garis padang. Sekap, wis pengen Bali sampean guys. Ya, Mon ibu wis pada start guys. Sekap nggih? Nahdu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metang pak sini. Assalamualaikum. 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 Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Adik. Assalamualaikum. Aduh. Mampir sisan ngono Pak? Ya.
ke masjid nanti dulu. Ya.